Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini di tanggal 30 Syawal tahun 1434 Hijriah merupakan suatu kesempatan yang sangat berbahagia, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berkesempatan hadir, berkunjung, bernostalgia dengan sebagian ikhwah dan berta'aruf dengan sebagian besar dari antum sekalian di Islamic Center atau Islamic Cultural Center Damam ini, di mana setelah 9 tahun meninggalkan Damam di tahun 2004, kalau tidak salah bulan Mei tahun 2004 saya meninggalkan ICC yang masih berdomisili di gedung sebelah, dan alhamdulillah kita telah melihat saat ini sebuah gedung yang sangat megah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan berkahnya kepada kita sekalian dan kepada setiap orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan berbagai macam kemudahan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Selanjutnya kemudian saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Ahmad Zainuddin yang telah juga memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbicara di tempat ini, dan semoga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasun mafatihun lil khair maghalikun lisyarr, bahwa dari sebagian manusia ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci pembuka bagi kebaikan dan kunci-kunci penutup bagi keburukan, dan semoga sebagian dari manusia itu adalah kita sekalian. Dan tadi juga Al-Ustadz telah menyampaikan doanya, dan saya mengucapkan kembali jazakumullahu khairan wa Allahumma stajib. Hanya saja beliau terlalu mubalaghah di sebagian ucapan beliau tentang diri saya, sehingga kemudian tidak ada kata yang lebih patut untuk saya ucapkan kecuali saya mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadunnun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga saya mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fi juhudikum kepada antum sekalian yang telah hadir di Masjid Islamic Cultural Center Damam ini, di mana dalam kondisi rutubah, dalam kondisi panas yang penuh dengan kelembaban, antum sekalian bermujahadah datang ke tempat ini untuk sama-sama melakukan tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tetapi kita perlu tetap semangat, dan kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya adalah tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100 yang ayat 120,
Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti ay yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena mereka itu tidak ditimpa oleh rasa haus, oleh rasa capek, keletihan, kesulitan, kelaparan di jalan Allah, wala yata'una mawti'a, dan mereka tidak meletakkan satu langkah kaki pun yaghidul kuffar, yang membuat orang-orang kafir itu marah. Orang-orang kafir itu tidak senang kalau melihat kita pergi ke majelis taklim. Orang-orang kafir tidak senang kalau seandainya kita pergi ke Islamic Center. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Dan apa yang mereka peroleh, mereka dapatkan dari musuh-musuh Allah, semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Oleh sebab itu, walaupun dalam kondisi suhu cuaca yang penuh dengan rutubah ini, kita yakin bahwa ini akan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah, semakin membesarkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar dan tingkat kesulitan yang kita hadapi tatkala kita beramal tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk dapat memahami ini sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para pendahulu kita yang saleh. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada siang hari yang berbahagia ini berjudul penghantar rizki. Karena kita yakin bahwa tema ini akan menjadi sebuah tema yang sangat menarik. Di mana apabila kita lihat bahwa mayoritas kesibukan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik dari kalangan muslimin apalagi adalah orang-orang kufar, tidaklah mereka lakukan pada umumnya kecuali untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kita rela menyandang gelar BA. Tadi Pak Oman bilang, katanya gelar BA, bujangan Arab. Kita tinggalkan kampung halaman kita tinggalkan anak istri kita. Alasannya untuk apa? Untuk mencari rizki. Bahkan terkadang kita lihat orang sampai mereka bermusuhan, bahkan saling bunuh-membunuh, bertikai, perpecahan. Kita lihat bagaimana perselisihan yang ada di mahkamah-mahkamah, di pengadilan-pengadilan. Suami istri terkadang bisa sampai cerai, saudara hubungan kekerabatannya bisa retak. Semuanya disebabkan karena apa? Karena urusan rezeki. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mencari rizki di dalam dinul Islam adalah merupakan sesuatu yang terpuji. Bukan hanya sesuatu yang terpuji, bahkan dia sampai kepada kadar wajib. Tetapi terkadang hubbud dunia, cinta dunia yang terlalu berlebihan, dan kurangnya ketawakalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya iman, inilah yang membuat sebagian manusia kemudian melampaui batas di dalam mencari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Bahkan yang lebih lucu lagi, bahwasanya sebagian orang berpendapat bahwasannya beristiqomah di atas agama Allah, mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dipandang oleh sebagian orang itu menjadi penghambat datangnya rizki. Sebagian orang
Mungkin dia tidak mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup menjanjikan, tatkala kemudian dia ingin mengatrol strata sosialnya, di sana ada sebuah perusahaan yang menjanjikan gaji yang lebih besar, terkadang dia melakukan tanazulat, meninggalkan, rela untuk mengorbankan sebagian dari agamanya demi untuk mendapatkan rizki yang juga belum tentu dia peroleh. Dan apabila kita lihat dalam kondisi kehidupan kita di negeri Indonesia, ya, banyak orang yang kemudian mengorbankan agamanya. Dia tidak peduli, demi untuk mendapatkan rizki dia katakan mau yang halal, mau yang haram, yang penting itu adalah fulus. Ini adalah akibat daripada hubud dunia. Padahal kita ketahui bahwasannya rizki ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ard. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali atas Allah lah rizkinya. Artinya merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rizki kepada hamba tersebut. Ya. Oleh sebab itu, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita tidak perlu cemas. Tidak perlu kemudian kita itu takut tidak mendapatkan rizki. Konon sebagian orang itu takut-takut untuk pulang kampung. Ini tidak menyinggung sama yang lama-lama ini. Ya. Bahkan terkadang sudah ngambil exit visa, balik lagi. Exit lagi, balik lagi. Ambil saja khuruj audah, re-entry visa, tapi katanya 6 bulan. Setengah-setengah dia. Ya. Nanti kalau sudah 6 bulan, kalau tidak dapat pekerjaan yang bagus, ya balik lagi ke sini. Biasanya itu insya Allah balik lagi kalau begitu. Ya. Kita melihat bagaimana harga BBM naik. Sehingga kemudian diikuti dengan harga sembako dan kebutuhan-kebutuhan yang lain naik. Ada salah seorang orang soleh. Ya. Salah seorang solihin. Ketika dikatakan kepadanya harga-harga naik, kemudian lahan pekerjaan susah untuk didapat, dikatakan kemudian kepadanya, ya, kok Anda tidak kelihatan bingung, bimbang dalam menghadapi kondisi ekonomi yang seperti ini? Kemudian beliau jawab, katanya, mengapa saya harus bimbang? Mau harga BBM 10.000 per liter pun, mau harga premium seperti di Turki 27.000 pun, itu saya tidak peduli. Tidak perlu ikut-ikutan demo turun ke jalan. Cukup saya mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada saya, lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah pasti akan memberikan rizki kepada kita. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam menjaga salat itu. Lakukanlah sekhusyuk mungkin, sesesuai mungkin dengan petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepada kamu untuk mencari rizki. Kewajibannya adalah kewajiban utama manusia itu bukan untuk mencari rizki. Kata Allah, nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan kamu rizki. Masalahnya kan masalah keyakinan tadi dan tawakal. Ya,
Nahnu narzuquka, kami akan memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa atau bagi ketakwaan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah untuk memberikan rizki kepadanya. Ini adalah merupakan sebuah kaidah umum dalam masalah rizki bagi semua makhluk. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, inlan tatlub rizqaka yatlubuka rizquka kama yatlubuka ajaluk. Salah seorang ulama salaf mengatakan, jikalau rizki itu tidak kita cari, jikalau rizki itu tidak kamu cari, ketahuilah bahwasannya rizki itu akan mencari kamu, sebagaimana ajalmu yang akan mencarimu, artinya menjemputmu. Jadi rizki itu tidak akan pernah kemana. Tapi sebagian orang, dia habiskan seluruh waktunya, seakan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar yang namanya real atau dolar. Padahal jika engkau tidak menjemput rizkimu, maka rizkimu lah yang akan menjemputmu, sebagaimana ajalmu yang akan menjemputmu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Ankabut, beliau bersabda kepada kaumnya setelah beliau menjelaskan tentang berhala-berhala yang tidak dapat memberikan manfaat dan madarat. Beliau alaihissalam mengatakan, "Fabtaghu indallahi rizqa." Fabtaghu indallahi rizqa, carilah rizki itu di sisi Allah. Wa'buduh, beribadahlah kamu kepadanya. Washkuru, dan syukurlah kamu kepadanya. Ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu sesungguhnya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kemudian penulisannya diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada di dalam perut ibu kita. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik, thumma yakunu mudghah mithlu dhalik, thumma yab'atsu Allahu ilaihi malaka bi 4 kalimat fayaktubu 'amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa syaqiyyun am sa'id." Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan nutfah, air mani, selama 40 hari. Kemudian setelah itu menjadi alaqah, kemudian setelah itu menjadi mudghah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, yang malaikat itu kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Ditulislah amal perbuatannya, ajalnya, rizkinya, kemudian dicatatlah ia apakah akan termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka sengsara. Namun terkadang ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi saya katakan bahwasanya lemahnya iman, lemahnya tawakal adalah merupakan gerbang menuju kehancuran dan gerbang menuju jurang dosa. Sehingga orang kemudian berani untuk mengambil harta yang telah Allah tetapkan milik orang lain. Dia mencuri, korupsi, menzalimi harta orang lain, dan lain sebagainya, memakan riba. Ya, ini adalah akibat daripada lemahnya iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi rahimahullah,
lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha fa ajmilu fit talab. Sesungguhnya tidak akan pernah ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali rizkinya telah sempurna, kecuali jatah rizkinya telah habis. Andaikan masih ada rizkinya di dunia, walaupun hanya seteguk air, dia tidak akan pernah meninggal. Oleh sebab itu saya ingat ceritanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menceritakan tentang sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas, ya, yang terjadi di daerah Qasim. Biasa memotong lampu merah. Ya. Ketika lampu merah ini sudah mulai kuning, lampu hijau sudah mulai kuning, itu kemudian orang ini dia sempat berhenti beberapa saat, kemudian mungkin karena tanggung, akhirnya kemudian dia tancap gas. Ditancap gas, dari sana juga tancap gas, bertemu di tengah, truk tabrakan, meninggal. Ceritanya kalau di koran ya seperti itu, meninggal. Tetapi kemudian dari tinjauan syariat, mengapa kok orang tadi, kata beliau, itu mesti diam dulu. Kurang lebih diam dulu, mesti beberapa detik, diam, tidak langsung maju. Kenapa? Karena masih ada jatah oksigen yang mesti dia hirup. Karena belum sempurna rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Beberapa detik itu. Barulah kemudian setelah itu dia meninggal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitona. Pergi dari sarangnya dengan perut kosong, pulang dengan perut kenyang. Kayak burung, coba lihat waktu malam itu ada nggak burung yang kemudian tidak bisa tidur, gelisah. Seperti ikhwah yang terlambat mendapatkan mukafaah, gaji belum keluar sehari, gelisah. Burung tidak ada, besok urusan besok. Karena ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada salah seorang ulama salaf namanya Yunus ibn Ubaid. Beliau mau makan sepotong daging. Ketika beliau mau memasukkan sepotong daging itu ke mulutnya, tiba-tiba ada seekor kucing. Seekor kucing langsung menyambar daging itu dengan cepat kilat. Padahal sudah mau dimasukkan ke mulutnya. Disambar sama kucing, kucing itu lari. Akhirnya kemudian subhanallah, yani ketika berada di atas piring itu sudah kita duga seakan-akan bahwa ini 100% merupakan rezeki saya. Tapi kemudian begitu mau dimasukkan ke mulut, disambar sama kucing. Kucing ini kemudian lari keluar rumah, dikejar sama Yunus bin Ubaid. Dikejar bukan untuk diambil kembali karena sudah digigit sama kucing kan. Tetapi beliau ingin tahu sebenarnya mau dibawa kemana ini daging ini. Tiba-tiba kemudian kucing ini dia berjalan terus lari menuju sebuah sudut di belakang rumah yang jarang didatangin oleh manusia ke sana. Tiba-tiba kemudian dia masuk ke semak-semak, kemudian dia letakkan di sana, dan kemudian kucing itu pun pergi. Tiba-tiba kemudian datanglah dari dalam semak-semak tersebut seekor ular yang buta. Dia kemudian berusaha untuk mencium bau daging tersebut, dan kemudian
dia memakan daging tersebut. Jadi ternyata si kucing ini dia mencuri. Ya, pencuri budiman, dia kayak Robin Hood. Dia mencuri untuk disedekahkan bersama ular. Tapi kemudian saat itu, kemudian Yunus ibn Ubaid beliau mengatakan, langsung membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan rizki kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki seringkali kita pahami bahwasannya rizki itu hanya sebatas materi. Fulus. Mafi fulus. Ya, mafi rizki. Saat ini kemudian orang menyikapi orang lain itu sesuai dengan ketebalan, dengan kadar ketebalan fulus. Kam indak real, anta tusawi real. Indak asyar realat, anta tusawi asyar realat. Anda punya uang 1 real saja, maka nilai Anda di hadapan orang lain, dan terkadang sangat kita sayangkan diri kita sendiri menilai diri kita sesuai dengan kadar tebal dan tipisnya kantong kita. Jadi kita terkadang memperlakukan diri kita, bahkan orang lain, seperti perlakuan bank kepada nasabahnya. Kalau nasabahnya banyak uangnya, dikasih dia ruangan VIP. Tapi kalau cuman ada uang yang masuk langsung kita tarik, ya dia pun akan melayani kita dengan ala kadarnya. Sekarang kita lihat bagaimana penilaian manusia kepada manusia yang lain, bahkan kepada diri mereka sendiri, sesuai dengan kadar apa tadi? Kadar uang yang dimilikinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, rizki sesungguhnya tidak terbatas pada harta. Berbagai macam karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu juga merupakan rizki. Oleh sebab itu, ada salah seorang pria mengeluh kepada Ibrahim ibn Adhum. Ini salah seorang ulama yang dikenal kezuhudannya. Wahai Ibrahim, aku tidak punya uang, aku banyak utang, aku punya kebutuhan ini dan itu. Dia terus mengeluh. Akhirnya kemudian Ibrahim ibn Adhum, beliau mengatakan, bagaimana kalau seandainya matamu dibeli 100.000 dinar, kamu mau nggak? Katanya tidak. Bagaimana kalau telingamu sekarang dibeli 100.000 dinar, kamu mau? Dia bilang tidak. Bagaimana kalau lisanmu dibeli 100.000 dinar, apakah kamu mau menjualnya? Dia katakan tidak juga. Dia bilang, subhanallah, al-an indaka mi'in alf dinar wa tashtaki. Sekarang berarti kamu memiliki ratusan ribu dinar, terus kamu sekarang mengeluh? Coba kita lihat, banyak sekali orang kaya raya, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ambil darinya berbagai macam kenikmatan. Waktu bulan Ramadan kemarin saya diundang untuk berbuka puasa oleh salah seorang agnia. Mobilnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Ya, di halamannya penuh taksi, alat-alat berat, perusahaannya di mana-mana. Ya. Kemudian beliau datang pakai tongkat, sudah gemetar. Makanan melimpah ruah, tapi beliau makannya cuma nasi putih saja. Kita masih makan tamis, full, adas, perota, apalagi makanan-makanan damam, capati, ya, martabak, Pak Oman itu. Itu subhanallah, Allah ambil rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan setiap nikmat, setiap rizki
membutuhkan syukur dari kita sekalian. Oleh sebab itu ada salah seorang ulama terkemuka dari kalangan mufassirin, murid dari Ibnu Abbas, namanya Abu Kilabah. Di akhir hayatnya Abu Kilabah ini, beliau terkena penyakit yang membuat orang lain jijik. Dan beliau kemudian buta. Tangannya, anggota-anggota tubuhnya mulai berjatuhan. Sehingga kemudian beliau hanya tinggal di sebuah tenda kemah di tengah padang pasir yang jauh dari manusia yang lain. Suatu ketika ada orang yang lewat, ada seorang pria lewat ke tenda beliau. Terdengar dari tenda tersebut ada seseorang yang mengucapkan, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku anugerah yang begitu banyak, yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, yang tidak Allah berikan kepada sebagian manusia yang lain. Akhirnya kemudian kalimat ini terus diulang. Akhirnya orang yang lewat ke tenda beliau ini penasaran. Wah, mungkin orang ini baru mendapatkan emas atau ke apa begitu ya. Ternyata begitu dilihat, orangnya ternyata buta, berpenyakit, mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya. Anggota tubuhnya mulai terkupas, ya, berjatuhan daging-dagingnya. Akhirnya kemudian katakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mengapa engkau masih memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal engkau dalam keadaan seperti ini, buta, tinggal di tengah padang pasir, tidak ada anak. Bahkan itu ceritanya panjang tentang Abu Kilabah ini. Pada akhirnya Abu Kilabah ini ternyata juga masih sedang menunggu anaknya, yang kemudian pada akhirnya anaknya dimakan oleh serigala. Tetapi yang jelas, Abu Kilabah satu ketika ditanya, mengapa engkau memuji Allah? Anda telah mendapatkan musibah yang begitu besar. Beliau katakan, ya fulan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadaku iman dan Islam? Salam. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan aku Islam dan iman? Betapa banyak manusia yang dalam keadaan kafir, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan petunjuk. Bukankah itu patut untuk aku syukuri? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepadaku akal, di mana aku dapat berpikir, dapat mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Betapa banyak manusia yang kehilangan akalnya. Bukankah Allah telah menganugerahkanku telinga sehingga aku dapat mendengarkan suara azan? Bukankah itu adalah merupakan suatu nikmat yang patut aku syukuri? Bukankah Allah telah menganugerahkanku lisan yang dengannya aku bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah ini sebuah kenikmatan yang patut aku syukuri? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur ini akan menjadi pintu penghantar kenikmatan yang lebih besar yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Dalam ayat yang sering kita dengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak berarti kita berpangku tangan dan meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi justru kita harus berimbang. Ya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW, beliau dan para sahabatnya telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau bekerja keras. Demikian juga dengan para sahabatnya, berdagang, bertani. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika beliau membeli seekor unta dari seorang Arabi.
Beliau kemudian melakukan adu tawar, melakukan tawar-menawar dengan orang Badui tadi. Bukankah ini adalah merupakan bagian daripada usaha untuk mendapatkan rezeki? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menciptakan bumi bagi kalian, mudah untuk kalian huni. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di atasnya. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rizkinya. Para mufassirun menyebutkan, termasuk di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan ayat ini memberikan isyarat kepada kita akan perintah bagi kita untuk mencari rezeki. Jadi tidak boleh kita berpangku tangan, bahkan menggantungkan diri kepada orang lain adalah bukan konsep Islami. Menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat ada salah seorang sahabat duduk di masjid, berzikir kepada Allah. Tidak pada waktu biasanya para sahabat berzikir. Rasulullah melihat, oh si fulan sedang berzikir. Kemudian masuk lagi ke masjid di kesempatan yang lain, juga masih didapatkan orang tersebut juga masih berzikir. Rasulullah kemudian masuk ke kesempatan yang lain, didapatkan juga orang tersebut masih berzikir. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, siapa si fulan? Katanya fulan adalah fulan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah dia tidak mencari rezeki dari karunia yang Allah Subhanahu wa tetapkan baginya? Kemudian dia katakan, oh dia menggantungkan diri kepada saudaranya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, saudaranya lebih baik daripada orang itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah dari apa yang saya sampaikan. Ini belum sampai kepada pembahasan tentang amalan penghantar rezeki. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwasannya rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sarana dan wasilahnya bagi kita sekalian untuk mendapatkan rezeki tersebut. Secara garis besar, amalan penghantar rezeki itu ada dua. Yang pertama adalah wasilah-wasilah atau sarana yang sifatnya mahsusah, yang sifatnya fisik dan material. Dan ini adalah yang banyak diketahui oleh manusia. Ini adalah ilmu yang paling banyak dicari saat ini. Dan ini tidak perlu kita bahas. Ya, kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing orang bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hukum asalnya mencari rezeki dengan wasilah-wasilah yang mubah, dengan tanpa membahayakan diri sendiri atau orang lain, hukumnya adalah mubah. Hanya saja di sana ada sarana yang kedua yang terkadang diabaikan oleh sebagian manusia ketika mereka berusaha untuk mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita namakan dengan al-wasail al-ma'nawiyah. Sarana-sarana non-fisik atau imaterial. Ini yang terkadang diabaikan oleh sebagian manusia. Ketika dia mencari rezeki, pergi mencari nafkah ke pasar, ke ladang dan seterusnya, ke pabrik, dia tanpa ada ketawakalan sedikit pun kepada Allah, dia hanya menggantungkan kepada kekuatan ilmunya atau kekuatan fisiknya dan lain sebagainya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama atau sarana pertama yang dapat menghantarkan kita kepada rezeki yang halal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita sekalian adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sebab yang paling agung. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, beliau mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12
Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan kepada kalian, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Apa buahnya? Yursilis samaa alaikum midrara. Maka niscaya Allah akan menurunkan curah hujan yang sangat besar kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan kepada kalian harta benda dan anak-anak. Banyak istighfar. Oleh sebab itu biasanya yang banyak istighfar anaknya banyak. Ya, coba lihat kiai-kiai itu rata-rata anaknya banyak. Ya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memahami akan hakikat ini. Demikian juga dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan para sahabatnya beliau melaksanakan sholat istisqa. Ketika beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Umar bin Khattab tidak mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Beliau hanya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tiba-tiba tidak lama kemudian saat itu kemudian hujan turun kepada mereka. Saat itu kemudian para sahabat mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wahai Amirul Mukminin, kami tidak melihatmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau berkata, bala wallahi laqad talabtul matara bimajadihis sama allati yustanzalu bihal matar. Ya, demi Allah, sungguh aku telah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengguncangkan, dengan sesuatu yang dapat mengguncangkan langit. Yaitu dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in, didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan akan kesulitan rizki. Kemudian beliau mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang orang kedua mengatakan, wahai imam, aku tidak memiliki anak dan keturunan. Beliau katakan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Yang ketiga mengatakan, wahai imam, sesungguhnya kami mengalami kekeringan, sawah ladang kami rusak. Kemudian beliau katakan istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian murid-murid beliau bertanya, mengapa ada 3 orang datang kepadamu mengeluhkan 3 kasus yang berbeda, namun kemudian engkau hanya menganjurkan untuk beristighfar kepadanya? Beliau kemudian mengatakan, ya, benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam, beliau berkata kepada kaumnya, wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Beliau bersabda, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepada kalian, yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan kepadamu dengan curah hujan yang lebat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan niscaya Allah akan menambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan yang telah kalian miliki. Tuh. Jadi tidak perlu minum obat kuat, ya, atau apa itu, istighfar. Luar biasa. Suatu ketika saya menjelaskan tentang keutamaan istighfar, ada salah seorang ikhwah sudah menikah 8 tahun kalau tidak salah, tidak punya anak. Subhanallah,
setelah 1 bulan mengikuti kajian ini, beliau kemudian setelah pakai serbuk pucuk kurma lah, itulah, inilah. Subhanallah, ternyata setelah mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar, 1 bulan setelah itu kemudian beliau telepon saya, jazakumullah khairan Ustaz. Beliau kemudian sangat senang sekali. Saya bilang, kenapa? Ya, istri saya katanya sekarang sudah mengandung. Setelah saya mengamalkan banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, "Man aktsara minal istighfar." Barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan yang dialaminya, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan memberikan dari setiap kesempitan menjadi kemudahan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya, rizki yang tidak disangka-sangka. Sebab yang kedua, ikhwatal iman, amalan penghantar rizki adalah takwa dan istiqamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil mereka, kami siksa mereka akibat daripada ulah amal perbuatan mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di dalam pendahuluan. Yang keempat, ikhwatal iman, adalah khusyuk dan totalitas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawakal kepada Allah, ketika kita yakin bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berarti kemudian kita berpangku tangan. Ya, dan tidak berarti pula kemudian kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi kita harus muwazanah, harus berimbang di dalam menyikapi ibadah dan juga mencari rizki. Tetapi kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus total di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah subhanahu ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wahai ibnu Adam, tafarragh artinya totalitaslah, khusyuklah ketika kamu beribadah kepadaku, maka niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku akan penuhi kebutuhanmu. Wa illam taf'al, jikalau kamu tidak lakukan, mala'tu sadraka syughla, maka akan aku penuhi dadamu dengan berbagai macam kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu. Itulah barangkali sebabnya mengapa kemudian kita selalu merasa kurang. Ini adalah kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tadi dikatakan kepada salah seorang sholihin, ketika harga-harga naik, sembako melambung, beliau katakan, saya tidak peduli itu. Yang penting saya melakukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
Karena Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima di antara amalan penghantar rizki adalah memperbanyak ibadah haji dan umrah. Memperbanyak ibadah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub, kama yanfil kiru khubusal hadid wal dhahaba wal fiddah." Perbanyaklah kalian, ikutilah oleh kalian antara haji yang satu dengan haji yang lain, umrah yang satu dengan umrah yang lain, karena keduanya dapat menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana pandai besi atau api yang dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada besi, pada emas dan perak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam di antara penghantar rezeki adalah menyambung tali silaturahim. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sarrahu ayubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'u lahu fi asarih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dibentangkan, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan usianya oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Yang dimaksud dengan tali silaturahim adalah menyambung tali kekeluargaan. Ya, baik itu adalah dengan mengunjunginya, dengan memberikan hadiah kepada mereka, ya, dengan menghubunginya lewat media-media yang telah Allah mudahkan saat ini kepada kita sekalian dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala juga jangan Anda kira bahwa ketika kita berinfak di jalan Allah, maka harta kita akan berkurang. Tetapi justru sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malu min shadaqah." Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Betapa banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku membentangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, dan Allah membatasi juga bagi sebagian yang lain. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh. Dan harta apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Dan itu boleh Anda rasakan. Apabila Anda berinfak, Anda bersedekah 5 real, tunggu balasannya. Minimal 5 real lagi akan datang. Biidznillah, asalkan Anda yakin. Ya. Suatu ketika saya membangun masjid di Kendari. Subhanallah, saya perlihatkan saldo atau keuangan, sirkulasi keuangan pembangunan masjid. Saya perlihatkan kepada ikhwah, saya bilang, coba lihat akhi, ikhwan sekalian, coba kita lihat sirkulasi keuangan kita. Saya yakin kalau saya keluarkan hari ini 5 juta, saya kok yakin betul bahwasannya pada hari itu juga atau besoknya akan ada orang yang memberikan infaknya 5 juta. Sehingga terus seperti itu. Jadi saldonya itu terus habis, datang lagi, habis, datang lagi, habis, datang lagi. Seperti itu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau telah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih." Tidak ada suatu hari yang dilalui oleh hamba-hamba Allah illa malakani yanzilan, kecuali ada 2 orang malaikat yang turun. Setiap hari itu ada malaikat yang turun dari langit. 2 orang malaikat turun. Salah satu di antara mereka mengatakan, berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah pengganti bagi setiap orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara
malaikat yang satu lagi berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, kepada orang yang medit, orang yang pelit. Ya, talafa, kehancuran, ketidakberkahan dalam harta bendanya. Orang subhanallah, kalau sudah yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ini, itu tidak akan pernah segan untuk berinfak. Kita sering mendengarkan kisah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Seakan-akan terkadang ketika kita bercerita tentang kisah para salafus saleh, terkadang kita memandang bahwa itu adalah sesuatu yang khayali. Yani seakan-akan itu adalah sangat sulit untuk kita terapkan saat ini. Tapi ternyata juga tidak. Saya ingat ketika Ustadzun Al-Fadhil, Ustadz Ahmad Zainuddin datang ke Kendari. Waktu itu kita sedang bangun masjid. Masjid kita belum selesai saat itu. Beliau kemudian kita amanahkan untuk menyampaikan sebuah tema, membangun istana di surga. Ya, maksudnya adalah agar orang mau berinfak. Gitu kan? Itu kan bagian dari strategi. Ya. Subhanallah. Jazakallah khair. Setelah Ustadz menyampaikan materi itu, begitu Ustadz pulang, ada salah seorang muhsinin datang kepada saya membawa satu kresek hitam. Kemudian beliau mengatakan, Ustadz, ini untuk bangun istana di surga. Isinya berapa? 100 juta rupiah. Jadi bukan sesuatu yang khayali. Ketika kita bercerita tentang para pendahulu kita, oh itu kan sahabat. Oh itu wajar, itu sahabat. Kalau kita mah nggak apa-apa. Khamsa real bas yakfi. Di bulan Ramadan kemarin, ada salah seorang jamaah kita iktikaf, ikut iktikaf sama kita. Beliau kemudian datang, Ustaz, saya punya tanah dekat di sini, di jalan paling besar di kota Kendari. Tanah saya itu, Ustaz, sudah ditawar ya per hektarnya 3,5 miliar. Ya, tetapi saya nampaknya ini sudah beberapa orang yang menawar 3,5 M. Tapi tidak saya kasihkan. Nampaknya saya lebih memilih untuk saya wakafkan saja ke Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Beliau wakafkan 1,2 lebih hektar. Jadi kurang lebih nilainya adalah lebih dari 4 miliar. Kalau kita punya uang 4 miliar, pakai apa? Nikah lagi. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Infak di jalan Allah Subhanahu. Orang apabila sudah yakin dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad, maka akan dipandang bahwa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan penghantar keberkahan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke-8 di antara penghantar rezeki juga masih berkenaan infak, tapi ini saya khususkan karena pahalanya adalah juga sangat besar dan seakan memiliki keutamaan khusus, yaitu berinfak kepada penuntut ilmu agama. Apabila kita dapatkan di sana ada orang yang khusus mempelajari ilmu agama, dan terkadang dan sering kali bahkan kita dapatkan mereka mengalami kesulitan untuk masalah finansial mereka. Tidak jarang kemudian seorang talibul ilm, dia terhalang dari menuntut ilmu karena dia tidak bisa. Yani ada salah seorang mahasiswa kemarin
dia tidak jadi berangkat untuk menuntut ilmu ke Timur Tengah setelah dia mendapatkan beasiswa dan lolos ujian, mendapatkan beasiswa, tapi kemudian tidak jadi berangkat, alasannya hanya sangat sederhana. Orang tuanya tidak sanggup untuk mengeluarkan paspor. Paspor berapa sih harganya? 255.000. Hanya tidak bisa untuk membayar buat paspor, akhirnya kemudian tidak jadi berangkat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, ada dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini, yang satu kerjaannya menuntut ilmu di hadapan Rasulullah SAW dari kalangan Ashabus Suffah. Sementara sahabat yang lain itu adalah mencari nafkah, berusaha untuk memberikan harta benda atau memberikan dukungan kepada saudaranya ini. Tetapi kemudian lambat laun terkadang keikhlasan ini juga merupakan sesuatu yang sangat berat untuk diwujudkan. Akhirnya saudaranya yang memberikan bantuan finansial kepada penuntut ilmu ini datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, katanya saya bekerja keras, mencari nafkah, banting tulang, sementara saudara saya itu hanya menuntut ilmu di hadapanmu, wahai Rasulullah. Ini bagaimana ceritanya ini? Kok cuman saya yang mencari rizki, dia kok cuman duduk-duduk aja menuntut ilmu? Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Semoga saja kamu itu sekarang mendapat rezeki itu justru sebabnya itu adalah karena dia. La'allaka turzaqu bihi. Oleh sebab itu, saya hanya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada antum sekalian, kalau bisa antum sisihkan, sebagian saja untuk sebagian daripada rizki yang telah Allah berikan kepada antum sisihkan walau hanya beberapa lembaran rupiah kepada para penuntut ilmu agama. Sedekahkan kepada madrasah tahfidzul Quran, ke panti asuhan dan lain sebagainya. Insya Allah ini adalah akan turut menjadi penghantar datangnya keberkahan dan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir yang saya sebutkan biidznillah taala pada kesempatan berbahagia ini, walaupun tentu masih ada beberapa lagi penghantar rizki, yaitu adalah doa. Dan ini adalah merupakan penghantar juga yang sangat besar pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika ada seorang mukatab, ada seorang budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk menebus dirinya, untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ajaztu an kitabati fa'inni. Wahai Amirul Mukminin, aku telah lemah. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari perbudakan, tidak bisa menebus diriku sendiri. Maka bantulah aku. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ala uallimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ingin aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku? Lau kana alaika mislu jabali sirin dainan addahu Allahu anka. Sehingga andaikan engkau memiliki utang sebesar gunung Sir, niscaya Allah akan mudahkan bagimu untuk melunasinya. Siapa yang hafal doa ini, Pak? Biasanya yang punya utang tuh hafal. Ya? Nah?
Nah, itu lain. Ada doa yang lain. Ini lebih manjur lagi nih Pak Oman. Jadi harus dihafal lagi. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan Anda punya utang sebesar gunung Sair, niscaya Allah akan mudahkan bagimu untuk melunasi utangmu itu. Qala Rasulullah SAW, beliau mengajarkan doa. Qul, katakanlah olehmu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dari harta-harta yang telah Engkau haramkan kepadaku. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah dengan karuniamu kepadaku daripada makhluk yang lainnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya adalah dinyatakan oleh beliau sebagai hadis hasan gharib. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita dan memberikan keberkahan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, dan melunaskan utang-utang kita sekalian. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir, sebagaimana tadi ada permintaan dari Al-Ustaz, wallahu a'lam, ma adri ila Aisyah kam al-asr innakum sat thalatha yani indakum goda wala baik. Sebagaimana tadi telah diminta oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zainuddin, sekilas berbicara tentang bagaimana menjaga keistiqomahan di Indonesia, di negeri yang kita cintai, yang tentu kadar fitnahnya kita pandang saat ini adalah lebih besar daripada kita tinggal di Damam yang relatif jauh lebih kondusif untuk menjaga keislaman kita daripada di kampung halaman kita, di mana di sana gelombang fitnah syahwat, fitnah syubuhat yang sangat luar biasa. Sehingga apabila kita tidak memiliki as-sabat, al-istiqamah ala dinillah, maka tidak menutup kemungkinan, dan na'udzubillah, la samahallah, semoga itu tidak terjadi pada diri kita. Fenomena futur, fenomena meninggalkan jalan istiqamah, fenomena tanazulat artinya meninggalkan sebagian atau bahkan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan dunia. Dan ini adalah merupakan musibah yang paling besar yang berlindung darinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya temanya ini kita bahas secara khusus di kajian nanti malam di Jubail, ya. Tetapi saya ingin membahas seputar masalah dakwah di Indonesia. Alhamdulillah, belakangan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita sekalian untuk menyampaikan risalatut tauhid, untuk menyampaikan dakwah sunnah di negeri yang kita cintai. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui adanya sebuah pergerakan dakwah yang begitu pesat di negeri kita saat ini, atau perkembangan pemahaman yang dengan begitu cepat merajalela, tersebar di berbagai macam kalangan, melebihi perkembangan dakwah ahlu sunnah wal jamaah saat ini di Indonesia. Terlebih setelah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita sekalian untuk dakwah melalui media,
dengan wasail ad-da'awiyah al-hadisah, dengan sarana-sarana dakwah kontemporer yang saat ini kita lakukan, walaupun manakala kita bandingkan dengan juhud atau usaha musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyebarkan fitnah, syubhat dan syahwat adalah sangat tidak sebanding dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menyebarkan agama mereka. Tetapi yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah saat ini radio-radio dakwah bermunculan. Di Indonesia saat ini di pertemuan terakhir itu lebih dari 60 radio sunnah telah kita dapatkan di berbagai macam kota dan provinsi di Indonesia. Bahkan sekarang banyak radio-radio musik dangdut yang beralih menjadi radio sunnah. Alhamdulillah di Kendari saat ini sudah ada satu radio yang diwakafkan kepada kita. Jadi asalnya radio musik ada di kabupaten lain, tetapi kemudian setiap kali pemilik datang ke Kendari cari-cari saluran radio, kemudian nyangkut di radio kita, radio Mu'adz bin Jabal, akhirnya kemudian mengatakan, ini bagus nih, hanya Quran, sunnah, kajian, terus seperti itu. Sampai suatu ketika dia dengarkan, di situ kita sedang membahas tentang hukum musik. Akhirnya kemudian beliau katakan, oh kalau begitu saya orang yang paling besar dosanya, katanya. Subhanallah. Kemudian beberapa hari setelah itu beliau datang. Mengatakan, Ustadz, saya Fulan, saya pemilik radio di Bombana, di Kabupaten Bombana namanya. Ya, namanya ada radio Cakrawala. Itu adalah radio musik, full musik. Sekarang saya wakafkan karena Allah, terserah, tafadhol, mau diapakan itu radio. Diwakafkan. Kemarin di bulan Ramadan ada lagi pemilik radio, ya, namanya radio dangdut dan budaya. Alhamdulillah datang juga kepada kita mengatakan, Ustaz, bagaimana? Ini saya jadi nggak enak. Saya sekarang juga sudah ikut kajian di sini di Mu'adz bin Jabal, kok masih radionya begitu? Bagaimana sih? Mungkin kalau kita langsung beralih total itu tidak bisa. Bagaimana kalau seandainya nasyidnya kita ganti lagi menjadi tidak ada musiknya? Jadi nasyid saja. Ya, alhamdulillah, tadaruj secara bertahap, tafadhol. Selagi kemudian hukum asalnya adalah mubah, tapi jangan terlalu banyak semestinya kan. Tapi insya Allah sekarang adalah banyak merelay dari Radio Roja dan seterusnya. Ya, di samping kita juga alhamdulillah kita sudah miliki 2 radio kalau di Sulawesi Tenggara. Ya, kemudian demikian juga dengan radio-radio, dengan televisi sunnah. Ini juga saat ini adalah sangat membantu dakwah. Sehingga saat ini hampir sebagaimana tadi dikatakan di dalam khutbah, hampir tidak ada baitu madarin wala wabar kecuali dakwah Ahlussunnah wal Jamaah sudah masuk ke dalamnya. Dan itu adalah bagian daripada basyair. Bagian daripada kabar-kabar baik yang membuat kita terus beroptimis. Walaupun tentu di sana ada musuh-musuh Allah yang senantiasa berusaha untuk menyebarkan racun-racun mereka. Bagaimana mereka Syiah saat ini adalah berusaha keras. Berusaha sekarang adalah menghadapi 2014. Mereka adalah masuk sekarang ke dalam lembaga-lembaga pemerintah. Masuk menjadi caleg ramai-ramai sekarang orang Syiah. Ya, Dolaluddin La'nat. Bukan Jalaluddin. Dolaluddin La'nat. Dia masuk sekarang jadi caleg dari PDIP. Ya, untuk daerah Dapil Jawa Barat. Ya,
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, tapi dakwah alhamdulillah. Namun yang kita sayangkan adanya sebagian ikhwah yang kemudian ya taroja, tidak merasa percaya diri dengan akidah yang dia bawa, tidak merasa yakin dengan manhaj, lemah ketawakalannya kepada Allah. Dia memandang bahwa apabila dia tetap mempertahankan keistiqomahannya, maka akan menjadi penghambat datangnya rizki bagi dirinya. Ini musibah nih ikhwan. Bahkan saya ketemu dengan beberapa dai di Indonesia Timur. Kita berkumpul dai-dai di Indonesia Timur. Kemudian kita sharing. Kita sharing dari beberapa provinsi dari Sulawesi, Maluku, Papua. Sharing. Kemudian saya lihat dari sebagian mereka zahiratut tanazulat, fenomena merasa bangga justru ketika dia melakukan tanazul. Tanazul bukan tanazul nakal kafalah, enggak. Tanazul artinya dia meninggalkan sebagian dari din demi kemaslahatan dunia dengan anggapan bahwasannya ini ada demi kemaslahatan dakwah, sehingga kemaslahatan dakwah lebih dikedepankan walaupun itu harus menginjak-injak syariat. Ini terkadang fenomena kita dapatkan. Akan sebagian orang mengatakan kita tidak bisa hidup berbaur dengan masyarakat kalau kita tidak mengikuti arus mereka. Ini pemahaman yang salah ikhwan. Sebenarnya apa yang menjadi penghalang ketika kita menyebarkan dakwah sunnah di hadapan masyarakat? Yang menjadi penghalang adalah tatkala kita tidak mampu mencerminkan atau menerjemahkan manhaj kita itu sendiri dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak berakhlakul karimah, tidak berakhlakul karimah, atau tatkala kita bersifat eksklusif, tidak mau berbaur dengan masyarakat, di sini adalah awal mula datangnya musibah. Terkadang kita memang mungkin terpaksa untuk melakukan tanazulat, tetapi dalam satu kondisi tertentu. Sehingga saya alhamdulillah kita di Kendari, Ustaz Ahmad pernah berkunjung ke sana, dan di sana ada juga yang baru juga hijrah ke sana, Pak Daryono mungkin ya. Saya juga belum ketemu sama orangnya tuh. Jadi saya ke sini, beliau ke sana gitu ya. Beliau juga sekarang sudah ada di sana, ada juga ahli idam dan seterusnya. Alhamdulillah kita bisa menyampaikan dakwah dengan tanpa banyak melakukan tanazulat, kalaupun ada dalam kondisi-kondisi yang sangat terpaksa. Sehingga alhamdulillah hijab di sana antum melihat di Kendari akhwat yang pakai cadar lengkap seperti Saudiyat, bahkan badan lebih baik daripada Saudiyat, sudah bukan merupakan sesuatu yang asing. Apabila kita walimah saat ini dalam komunitas kita merupakan sesuatu yang sangat aib apabila ada orang walimah masih bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan bisa dibaikot itu oleh ikhwah yang lainnya. Ya, dakwah bisa diterima alhamdulillah hampir di semua kalangan masyarakat. Di instansi-instansi pemerintah, di kalangan akademisi, di kalangan masyarakat bawah, alhamdulillah itu adalah sama sekali ya seakan wallahu taala alam kita hampir merasa tidak ada kendala. Kendala terkadang adalah justru dari diri kita sendiri atau dari saudara-saudara kita. Sebagian ikhwah, sebagian teman mengatakan, apa sebenarnya kuncinya? Kuncinya adalah bagaimana kita berakhlakul karimah. Bagaimana kita bermuamalah dengan baik. Oleh sebab itu Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia, beliau mengatakan,
antakuna ghariban bainan nas qariban minhum. Akhlak yang mulia itu adalah kamu asing di tengah-tengah masyarakat, asing dengan akidahmu, asing dengan tata cara ibadahmu, asing dengan penampilanmu, tetapi ingat, qariban minhum, harus dekat dari mereka. Jangan kemudian kita ingin berdakwah tetapi kemudian bersifat eksklusif. Apalagi di zaman fitnah. Kapan kita dakwah tidak berbaur dengan masyarakat, isu terorisme dan lain sebagainya sangat mudah untuk diangkat. Oleh sebab itu, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, selalu saya mengutip, dulu ada salah seorang ustaz saya di pesantren, sebelum kita tamat, ketika kita mau diutus ke masyarakat, beliau memberikan pesan yang selalu saya ingat. Pesan dari seorang kiai senior. Beliau katakan, anak-anakku sekalian, jikalau kalian terjun di masyarakat, berlakulah seperti gajah dan jangan berlaku seperti ular. Gajah itu, apabila ada gajah itu disenangi oleh semua orang. Kalau kita pergi ke kebun binatang, di antara yang paling banyak pengunjungnya itu gajah. Semua orang suka. Sebaliknya ular, Pak. Ular itu walaupun kecil, walaupun warnanya indah, tapi begitu orang melihatnya, itu inginnya apa? Lari dan ingin yang bunuh. Ingin yang bunuh. Padahal kalau ular itu ngamuk, berapa korbannya? Cuma satu kan? Satu saja korbannya. Tapi gajah disenangi sama semua orang. Tapi kalau dia ngamuk, ya satu kampung bisa habis. Oleh sebab itu, dalam kehidupan dakwah di masyarakat, apabila antum pulang dengan membawa akidah antum, yang mungkin orang mengatakan dengan berbagai macam tuduhan, Wahabila itu ini, maka sampaikanlah dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan akhlak yang baik. Terjemahkan manhaj ini bukan hanya dalam masalah tauhid, bukan hanya dalam masalah ibadah, tetapi juga dalam masalah muamalah kita terhadap orang lain. Demikianlah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian umum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad, dan kembali kami mengucapkan jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khalid. Alhamdulillah telah selesai kajian kita yang mudah-mudahan mendatangkan ilmu yang bermanfaat, dan untuk 1/4 jam ke depan kita ada sesi pertanyaan. Mudah-mudahan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bisa dijawab oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Qudamah hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertanya ketika kedatangan seorang yang kita harapkan ilmu darinya, dan mudah-mudahan bapak-bapak bisa aktif dalam bertanya. Silahkan menggunakan waktunya. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, apa langkah-langkah kita atau trik-trik kita untuk menanamkan sikap ketawadu atau tawakal kita itu, yang sehingga betul-betul meyakinkan buat kita untuk itu anunya. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tumbuh kalau kita tidak pernah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu akan tumbuh seiring dengan ilmu kita akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kafi. Kalau seandainya kita sekalian yakin, mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, maka keyakinan itu akan datang. Apabila keyakinan itu akan datang, maka kemudian ketawakalan itu akan tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silakan. Pak Ustadz, saya ada yang ditanyakan saya nanti ketika pulang ke Ujung Berung, karena saya itu penyebar, istilahnya penyebar bid'ah dulunya, itu saya nggak tahu. Sekarang sudah belajar beberapa tahun sama Ustadz, debat terus, saya nggak terima, saya dihilangkan sifat 20 ke Ustadz gitu katanya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah diterapkan. Nah sekarang apakah kalau diundang, sedangkan tahu bahwa merajaban muludan itu bid'ah, sudah jelas tidak ada dari sononya, dari Nabi, sahabat semua, tidak ada hadis doi pun yang mengatakan ada muludan, rajaban. Nah sekarang diundang, apakah harus datang ingkar biqalbi atau kita harus alasan yang lain supaya tidak datang? Sedangkan kita sudah sudah tahu dan dijelaskan sama mereka tetap mengundang kita, apakah harus datang atau kita jauhi gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, di antara hak muslim atas muslim yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah idza da'ahu fa'ajibhu. Apabila kita diundang oleh saudara kita, maka kita jawab. Fa'ajibhu. Kata-kata jawab ini adalah tidak mesti datang. Jadi kita diwajibkan untuk menjawab undangan, bukan untuk menghadiri undangan. Kecuali jikalau undangan itu adalah hukumnya wajib, seperti misalnya menghadiri walimah, ya, menghadiri walimatul urus yang pertama kali. Jadi kalau orang baru menikah pertama kali itu wajib. Kecuali kalau Pak Oman menikah 2 kali, itu tidak wajib yang kedua kalinya. Ya. Baik. Ketika kita seringkali kita kemudian dihadapkan dengan fenomena seperti itu, terutama tatkala kita baru pertama kali datang dakwah. Orang belum tahu sikap kita seperti apa. Undangan itu akan terus berdatangan. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa ulama itu, atau kita sederhanakan lagi mungkin dai itu ada 3. Ada ulama ud-daulah atau dai daulah. Ulama negara, artinya ulama penguasa. Apa yang diinginkan oleh penguasa, maka dia akan mengatakannya. Yang kedua adalah alimul ummah, ulama umat. Ulama umat ini ya seperti yang muncul banyak di televisi, sebagian yang muncul di televisi, sebagian saya katakan. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat, itu yang akan dia sampaikan. Dia akan sesuai arus. Kemudian yang kita inginkan adalah ulama yang ketiga, alimul millah. Alimul millah, dia adalah yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu sikap.
Jikalau kita diundang untuk acara-acara yang sifatnya bid'iyah tadi seperti itu, maka kita lihat apakah kedatangan kita ke tempat tersebut akan bisa menjelaskan tentang hukum syar'i dalam masalah itu ataukah tidak? Atau apakah kita bisa menghilangkan kemadaratan ataukah tidak? Atau minimal mengurangi? Kalau seandainya saja mengurangi saja tidak bisa, maka berarti kita tidak boleh hadir. Karena kapan kita hadir, maka di situ ada takfirus sawad, akan turut andil di dalam memperbanyak kuantitas mereka. Pak Oman saja hadir. Padahal dia sudah 15 tahun itu tidak pulang-pulang dari Qatif. Ya, padahal Qatif orang Syiah. Ya. Jadi dia akan dijadikan sebagai hujah dan alasan bagi sebagian orang. Kalau seandainya kita bisa mengingkari atau bisa meluruskan, maka datang. Karena dua hal. Yang pertama adalah karena memenuhi undangan, yang kedua adalah karena untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Di mauludan terakhir itu saya diundang. Di kampus, kayak ada di kampus Unhalu itu, semua masjid alhamdulillah sudah tidak ada lagi namanya perayaan-perayaan itu. Tinggal ada satu masjid lagi. Dari sekitar 10 masjid itu sudah tidak ada lagi yang maulid. Tidak ada. Hanya tinggal satu lagi. Dan mereka sudah tahu saya ini sebenarnya tidak merayakan. Tapi kemudian mereka undang saya. Mereka undang saya katanya, Ustaz, untuk menjelaskan. Saya datang. Saya jelaskan dengan begitu gamblang. Kemudian orang yang kemudian menjadi pelopor itu pun mengatakan, wah, cukup ilmiah Ustaz, katanya. Dan dia pun tidak membantah. Dan semoga tahun depan menjadi tidak ada. Tetapi di situ saya jelaskan mauqif saya. Mungkin Anda saat ini menjadi bertanya, dulu kok masjid-masjid di sekitar sini semuanya merayakan Maulid Nabi, kok sekarang menjadi tidak? Ya, tapi di sini kok masih merayakan? Kok di Islamic Center sana juga tidak merayakan? Tapi kenapa saya datang ke sini? Saya bilang saya untuk menjelaskan. Sehingga kemudian kita bisa wadih. Karena kapan kalau seandainya antum datang terus, undangan itu akan terus datang. Dan akan terus kemudian kesulitan demi kesulitan akan kita hadapi, sehingga pada akhirnya kita khawatirkan akan terjadi tanazulat sebagaimana yang tadi saya isyaratkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Cukup? Ya, cukup kiranya Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khair atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi ilmunya, dan dimudahkan untuk menyebarkan agama Islam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya panitia mohon maaf, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.